Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu berharap anak-anak sehat semua. Tetap di rumah, rajin berolahraga, dan selalu menjaga kebersihan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Yuk kita baca basmalah, diawali pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang hidup rukun. Anak-anak, apa sih arti hidup rukun itu? Anak-anak waktu di kelas 1 pernah belajar tentang hidup rukun belum ya? Yuk, sekarang kita akan belajar hari ini tentang hidup rukun. Apa sih artinya hidup rukun? Hidup rukun artinya saling menghormati, saling menyayangi antara sesama manusia. Apa tadi nak hidup rukun? Hidup rukun artinya saling menghormati, saling menyayangi antara sesama manusia. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh hidup rukun. Mengapa? Karena Dedi bersama teman-temannya bermain bersama. Nah, ini menggambarkan hidup rukun dengan teman-temannya. Lalu ibu punya gambar lagi. Nah, ini Irma memiliki makanan lalu berbagi kepada Alia. Nah, ini juga contoh hidup rukun. Mau berbagi. Sebenarnya anak-anak juga kan sudah sering melakukannya kan? Betul tidak? Iya. Nah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa suka berbagi baik kepada saudara kita maupun kepada teman kita. Baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja kita berada. Oh iya anak-anak, ibu mau cerita nih. Tadi pagi sebelum ibu berangkat sekolah, ada tetangga ibu yang datang ke rumah membawa sekantong plastik. Apa sih isi plastik itu? Ternyata nak, isi plastik itu ada kacang godoknya, ada buah jeruknya, ada juga kue molennya. Nah, ini membuktikan dan ini merupakan salah satu contoh hidup rukun di lingkungan sekitar atau hidup rukun dengan tetangga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan. Anak-anak,
Waktu kelas 1, anak-anak sudah belajar ungkapan belum ya? Siapa sih yang tahu apa arti ungkapan itu? Nah, ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Apa tadi ungkapan tadi? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ya, jadi gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru itu disebut ungkapan. Yuk, sekarang kita lihat. Ini ada teks bacaan yang menunjukkan kasih sayang orang tua, ayah, ibu terhadap anaknya. Juga teks ini menjelaskan tentang kasih sayang kakak kepada adiknya. Kita baca yuk teks bacaannya. Yuk, kita mulai ya. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Dari teks bacaan ini, manakah adakah kata-kata yang belum diketahui artinya? Ada tidak? Yuk kita cari dulu. Mana sih yang tidak diketahui artinya? Ketemu. Pada kalimat yang pertama di baris yang pertama ini berbunyi, Dedi adalah anak yang murah hati. Ya. Dedi adalah anak yang murah hati. Nah, di sini ada kata ungkapan murah hati. Ada ungkapan murah hati. Nah, murah hati adalah termasuk ungkapan. Apa arti murah hati? Murah hati adalah artinya suka memberi atau suka berbagi atau juga bisa disebut dermawan. Ya, jadi murah hati artinya suka memberi, suka berbagi, dan juga dermawan. Ya, jadi Dedi di sini adalah anak yang murah hati. Mengapa Dedi dikatakan anak yang murah hati? Karena Dedi suka berbagi mainan kepada adiknya. Nah, sekarang kita lihat anak-anak di rumah suka tidak ya berbagi dengan adiknya? Berbagi kepada saudaranya. Yuk, kita biasakan ya. Kalau kita gemar berbagi, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Mau tidak pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Nah, kalau mau, yuk kita berlomba-lomba
untuk gemar berbagi, supaya pahala kita bertambah, bertambah, dan bertambah. Untuk itu, yuk kita belajar berhitung. Pahala kita juga dihitung. Nah, kali ini kita akan belajar membilang banyak benda. Anak-anak, ketika kita menghitung banyak benda, ya, banyak benda itu akan mudah dihitung dengan cara mengelompokkan. Pengelompokan dapat dilakukan menggunakan benda atau juga kubus. Misalnya di sini, Dedi memiliki beberapa krayon. Dedi memiliki beberapa krayon. Coba yuk kita hitung. Krayon Dedi ada berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata krayon Dedi ada 10 batang. Nah, krayon Dedi yang 10 batang diikat menjadi 1. Nah, jadi puluhan, 10 batang krayon yang diikat. Nah, kalau kita menghitung banyak benda lagi, misalnya di sini ada kubus. Nah, di sini ada 1 kubus. Nah, bisa disebut juga dengan kubus satuan karena hanya 1. Kubus satuan. Kubus yang 1 ini disebut kubus satuan. Ingat-ingat ya, kubus satuan. Kemudian, nah, kubus yang bertumpuk-tumpuk ini, ya, ini disebut kubus puluhan. Mengapa disebut kubus puluhan? Karena kubus ini yang bertumpuk ini jumlahnya 10. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, benar kan? Kubus tumpukan ini berjumlah 10 kubus. Maka disebut kubus puluhan. Ya, karena terdiri dari 10 kubus satuan. Kalau bertumpuk-tumpuk seperti ini, kubus puluhannya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus puluhannya ada 10. Nah, coba kita tambahkan ya. 10 ditambah 10 berapa? 20. Ditambah 10 lagi berapa? 30. Ditambah 10, 40. Ditambah 10, 50. Ditambah 10, 60.
ditambah 10 lagi, 70. Ditambah 10 lagi, 80. Tambah 10 lagi, 90. Ditambah 10 lagi, jadinya 100. Nah, di sini disebut kubus ratusan yang terdiri dari 10 kubus puluhan atau disebut juga 100 kubus satuan. Ya. Jadi yang kubusnya yang berjejer-jejer seperti ini puluhannya, ya, sampai 10, maka disebut kubus ratusan. Ingat ya, ini tadi apa? Kubus satuan. Kalau ini kubus puluhan. Kalau yang seperti ini kubus ratusan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita hitung. Perhatikan contoh berikutnya. Ya, kalian hitung. Nah, ini tadi yang kubus puluhan yang berjejer-jejer seperti ini sampai 10 tadi berapa? Ini kubus ratusan ya. Kubus ratusan, ini kubus ratusan, ini juga kubus ratusan. Berapa semuanya kubus ratusannya ada berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kubus ratusannya ada 4. Jadinya berapa? Nah, jadinya 400 kubus satuan. Jadi ada 400 kubus satuan. Lalu berikutnya, kita hitung yang puluhannya. Nah, kalau barisannya satu gini kan puluhan tadi ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kubus puluhan. 4 kubus puluhan berapa ya? Iya, 40. Lalu kubus satuannya. Berapa kubus satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Kubus satuannya ada 7. Lalu berapa kubus seluruhnya? Nah, kubus seluruhnya berjumlah, kita tambahkan ya, 447 ya. 447. Bagaimana penulisannya? Tulisannya 447 ya. Jadi di sini 400-an nilainya, 400. Tempatnya di ratusan. Lalu yang ini 40-an, tempatnya di puluhan, nilainya 40. Sedangkan 7 di satuan nilainya 7. Ingat ya, 400-an, 40-an, dan 4 satuan. Baik, berapa kubus seluruhnya? Kubus seluruhnya ada 447. Dibaca 447. Bagaimana anak-anak? Gampang tidak? Diingat-ingat ya. Ini nilai tempatnya di ratusan.
Ini nilai tempatnya di tempat puluhan. Ini nilai tempatnya di tempat satuan. Diingat-ingat ya. Gampang kan? Gampang sekali. Yuk berikutnya. Selain Dedi, Irma pun juga gemar membaca. Nah, Irma akan belajar membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Ya. Jadi ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama daripada bunyi yang pendek. Jadi nanti bunyi yang panjang itu dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Yuk, sekarang kita lihat. Perhatikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu Ruri Abangku. Nah, lagu Ruri Abangku ini ciptaan Ate Mahmud. Kita akan mempelajarinya dengan membedakan mana yang dinyanyikan dengan bunyi pendek dan mana yang dinyanyikan dengan bunyi panjang ya. Jadi perhatikan. Lihat tanda ini ya, tanda ini adalah untuk bunyi pendek. Sedangkan tanda ini untuk bunyi panjang ya. Ingat-ingat ya, bunyi pendek dan bunyi panjang. Yuk, sekarang kita lihat di lagu Ruri Abangku. Nih, contohnya di sini ada ru. Nah, ini dibaca panjang. Sedangkan ri dibaca pendek. Ri dibaca pendek. Ya, ini ru, ri. Nah, ini panjang, pendek, dan seterusnya. Yuk, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, ru dibaca panjang, ri dibaca pendek. Nah, ini tanda ini pendek, 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 lalu panjang. Nah, seperti itu. Mudah kan? Yuk, sekali lagi ya. Anak-anak, coba sekali lagi yuk. Diikuti semuanya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, ini lagu Ruri Abangku baru sebagian, Nak. Nanti anak-anak bisa menghafal lagu Ruri Abangku yang lengkap. Insya Allah nanti akan Ibu kirim lagu Ruri Abangku yang bisa dipelajari anak-anak di rumah ya, dan dihafalkan, dan nanti juga dipersiapkan anak-anak bisa menyanyi satu persatu ya, lagu Ruri Abangku. Oke, baik anak-anak semuanya. Kita akan lanjutkan berikutnya. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila.
Anak-anak masih ingat? Di kelas kita sering kita lihat replika burung Garuda. Masih ingat? Yang berada di atas papan tulis, yuk diingat-ingat. Yang berada di papan tulis itu, anak-anak di kelas ada kan? Replika burung Garuda. Nah, Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Ya, burung Garuda yang besar, gagah, dan perkasa. Lihat perisainya. Anak-anak bisa lihat ya perisainya yang ada di dada ini. Terdapat perisai yang memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di dalam Garuda Pancasila, ya, di dalam Garuda Pancasila ini terdapat perisai di mana pada perisai-perisai ini ada apa saja ya? Ada bintang, ada rantai, ada apa lagi ini? Apa ini namanya? Ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Pancasila, ya, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Maka pada perisai ini ada 5 gambar yang menunjukkan sila-sila dalam Pancasila. Baik, sekarang kita lihat. Kita lihat sila yang pertama atau sila yang ke-1. Sila yang ke-1 simbolnya apa ya? Simbolnya bintang. Iya, simbolnya bintang. Sila ke-1 simbolnya bintang. Bunyi sila ke-1 apa ya? Bunyi sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ingat-ingat ya. Jadi sila yang ke-1 gambarnya atau simbolnya adalah bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya sila kedua. Sila kedua simbolnya rantai. Mana rantainya? Oh, ini rantainya. Ya. Sila kedua ini simbolnya rantai. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat ya. Jadi
Sila kedua, gambarnya rantai, simbolnya rantai, bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang berikutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Ya, ingat, pohon beringin. Ini pohon beringin. Bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat, simbolnya kepala banteng. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Sila keempat ingat-ingat, ini lebih panjang. Jadi simbolnya kepala banteng. Bunyi silanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu berikutnya sila kelima. Simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, dari kelima sila ini, anak-anak tentunya sudah hafal kan? Iya, karena anak-anak sudah sering mengucapkan, terutama pada hari Senin. Saat apa itu hari Senin? Saat upacara bendera. Jadi anak-anak sudah hafal kan bunyi sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Karena sudah sering dilafalkan, sering diucapkan. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dilakukan di mana saja. Ya. Seperti misalnya di lingkungan rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, penerapan sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila yang pertama dan sila kedua Pancasila. Baik. Contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, berdoa sebelum makan. Anak-anak biasa berdoa tidak sebelum makan? Iya, insya Allah pasti berdoa karena kalian adalah anak-anak yang soleh, pasti akan berdoa sebelum makan. Masih ingat doanya mau makan? Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Doa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila.
sila. Lalu berikutnya adalah pengamalan sila kedua dari Pancasila. Pengamalan sila kedua Pancasila adalah salah satunya adalah membantu adik belajar. Membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, untuk mempermudah kalian mengingatnya, ya, supaya anak-anak mudah mengingatnya, penerapan sila pertama dan kedua, ya. Yang pertama, sila pertama untuk mempermudah kalian mengingatnya adalah sila pertama itu yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Ya, yang berkaitan dengan hubungan kegiatan keagamaan itu merupakan pengamalan sila pertama. Atau bisa juga yang berhubungan dengan beribadah. Nah, yang berhubungan dengan beribadah kepada Tuhan itu juga pengamalan sila pertama atau sila ke-1. Kalau kita beribadah kepada Allah, itu pengamalan juga sila ke-1. Jadi pastinya sila pertama itu tentang beribadah, ya. Gampang kan? Nah, di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Nah, contoh pengamalan sila pertama, ya. Kita ingat kembali, contoh pengamalan sila pertama adalah ketika kita sedang melaksanakan sholat sebagai seorang muslim. Kalau misalnya agama yang lain, agama Kristen misalnya, ia beribadah ke gereja atau pergi ke gereja untuk beribadah. Itu juga contoh sila pertama, pengamalan sila pertama. Kemudian ada juga pengamalan sila pertama yang lain. Misalnya kita berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau apa lagi, ayo? Siapa tahu? Mau apa lagi? Mau bobok berdoa. Lalu mau apa lagi? Mau keluar rumah berdoa. Nah, itu juga pengamalan sila pertama. Nah, Bu Guru ingatkan lagi, kalau berdoa harus sungguh-sungguh. Mengapa? Karena kalau kita ingin berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan doa kita. Mau tidak doa kita dikabulkan oleh Allah? Kalau mau, berarti doanya harus sungguh-sungguh. Karena Allah sudah berjanji kepada kita semuanya. Ya, ud'uni astajib lakum. Nah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Nah, itu janji Allah. Jadi, kalau anak-anak berdoa harus sungguh-sungguh supaya Allah mengabulkan doa kita. Mau kan doa kita dikabulkan? Pasti dong.
Iya. Baik anak-anak semuanya, kita akan mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu tugas di rumah. Jadi nanti anak-anak di rumah belajar sama ayah, sama bunda, sama kakak ya. Yang tadi ibu jelaskan yang belum paham, ditanyakan lagi sama ayah, sama bunda, sama kakak. Ya. Tugasnya apa anak-anak? Anak-anak nanti tugasnya adalah menuliskan 2 ungkapan dengan artinya. Ya. Jadi, menuliskan 2 ungkapan dengan artinya. Anak-anak nanti bisa bertanya pada ayah, bisa bertanya pada bunda, dan juga bisa bertanya kepada kakak. Tetapi tidak boleh dituliskan, harus menulis sendiri. Ya. Boleh bertanya tetapi menulisnya sendiri. Lalu berikutnya, tugas yang kedua. Anak-anak, kalian akan menuliskan 2 contoh pengamalan Pancasila, sila yang pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tulis contoh 2 pengamalan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Lalu yang berikutnya, kerjakan soal matematika halaman 5 pada buku pulpena. Anak-anak sudah punya pulpena kan? Nah, kalau sudah punya pulpena, nanti dipelajari lagi ya. Lalu halaman 5 kalian kerjakan. Ya. Jadi, supaya kalian nanti tidak lupa, tugas di rumah harus dikerjakan. Ya. Anak-anak semuanya, demikian tadi pertemuan pada pagi hari ini. Sampai di sini. Besok kita lanjutkan lagi pada pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, kita akhiri terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, jangan lupa sholat, dan jangan lupa mengaji ya. Ingat, jangan lupa sholat dan jangan lupa mengaji. Supaya anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan juga menjadi anak-anak yang cerdas. Wassalamualaikum. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan yang akan datang. Dah.